Oke, sudah kita record. Sambil kita tunggu masih ada 4 teman kita yang belum masuk. Sambil kita awali. Kenapa kita kembali ke modul 1.1? Karena sebenarnya kita sedang menguatkan pemahaman terkait bagaimana kita merefleksikan diri kita. Oke, saya dimulai nggih, Bapak Ibu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, peserta PPKG PJOK gelombang kedua kelas 9, izin share screen. Mudah-mudahan tidak lemot ini. Nah ini, terima kasih Bapak Ibu. Mari kita awali kegiatan ini. Sebelum dimulai, perlu disampaikan bahwa pada hari ini kita akan mempelajari modul 1.1, refleksi untuk perubahan diri paradigma guru PJOK tatap maya ini keempat nih, atau enggak kelima. Selama 1 JP atau 45 menit. Mari kita awali kegiatan ini dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, sudah tampil semua nggih? Baik, mari kita mulai. Modul 1.1, refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Yang perlu kita pahami, kenapa kita kembali lagi ke modul ini. Ternyata nanti di modul ini kita akan lebih banyak mengulang bagaimana sih sebenarnya refleksi yang sudah kita lakukan. Jadi merefleksikan refleksi kita terkait dengan beberapa modul yang sudah kita selesaikan, sehingga setiap pembelajaran kita perlu melakukan refleksi atau kita bersifat refleksif, sehingga apa yang kita pelajari, apa yang kita ajarkan kepada anak didik kita bisa menjadi bahan untuk perubahan, apakah ada peningkatan atau justru malah sebaliknya. Nah ini, seperti biasa, hal poin penting yang perlu kita cermati adalah mari menghargai waktu bersama, serta kita memaksimalkan fitur chat. Tadi malam Bapak Ibu itu ada penyamaan persepsi sebelum membahas. Tadi yang sudah saya sampaikan ada beberapa hal terkait dengan ketika masuk Zoom lewat link WA, itu terbacanya bisa time span-nya atau waktu kita itu bisa sangat minim. Kemarin itu sempat saya dapat kiriman dan ngecek itu memang kaget saya. Ini Mas ada apakah error? Pak Tova itu kemarin tuh sempat masuk hanya 45 menit, 45 detik Pak Tova. Waktu jenengan dari KPU itu. Padahal itu sudah lumayan lama. Nah, makanya apakah nanti masih sama? Nanti kita coba tak sharekan nanti hasilnya itu berapa menit. Saya sempat kaget, saya sendiri waktu dapat kiriman itu langsung ngecek datanya itu berapa. Ternyata ya itu ada yang sangat menjumbulkan itu. Masa hanya 11 detik kan enggak masuk akal. Nah, itu pasti dihitung tidak ikut Zoom. Makanya disarankan oleh BPGP dicoba lewat ini LMS. Makanya saya sarankan teman-teman lewat LMS. Terus informasi yang kedua, Bapak Ibu, ini sudah mulai didata terkait peserta yang akan mengikuti luring. Nah, ini didata kenapa? Karena memang ada anggarannya, panjenengan nanti akan dapat fee-nya, dapat uang transportnya, dapat lain-lain. Ini perlu saya sampaikan supaya memang kita dibiayai oleh negara, makanya kita sampaikan ada minimal dapat ilmunya. Itu. Mari kita lanjutkan. Jadi penyemangat aja. Ada fee-nya nanti. Ada uang komunikasi dan transport karena tidak nginep ya. Tujuan kita pada sesi kali ini, tujuan secara luasnya adalah memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, bermakna dan refleksif. Nah, ini
Refleksif artinya kita memiliki sifat untuk selalu merefleksikan diri. Capaian akhir pelatihannya pada modul ini, guru mampu bersikap reflektif. Nah, reflektif saya ulangi sekali lagi bahwa itu bersifat ke diri kita, nggih. Kalau refleksif diri kita sendiri yang selalu merefleksikan diri. Kalau reflektif berarti sifatnya setiap kegiatan atau setiap pembelajaran kita sudah mengarah ke refleksi. Guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Nah, ini. Nah, nanti kita semakin banyak open mic saja. Harapannya adalah apa yang kita pelajari selama ini membawa dampak enggak bagi peserta didik kita atau bahkan pada diri kita. Tujuannya, capaian pembelajaran khususnya pada modul ini, setelah menyelesaikan modul refleksi, untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta Bapak Ibu, atau kita semua diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Kemarin kita sudah menggunakan ada 2 frameworknya dari Gibson dan dari Boston. Nah, itu ada yang modelnya banyak kalau panjenengan sudah membuka LMS-nya, ada yang model topi, ada yang model 4C, ada yang model segitiga, ada yang model macam-macam, ada semua. Nah, mana yang menurut Bapak Ibu paling mudah, itu monggo digunakan. Yang selanjutnya, peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan. Nah, ini kemarin kita sudah menggunakan refleksi. Saya sengaja memberikan referensinya untuk Bapak Ibu bisa ATM, mengamati, tiru, dan dimodifikasi supaya lebih punya gambaran seperti ini. Kalau ada yang berbeda, saya lebih senang. Ada kemarin yang mencoba untuk membuat refleksi yang berbeda dari referensi yang saya gunakan, malah bagus. Yang terpenting pengumpulannya tidak melebihi dudit. Ini nanti yang akan kita lakukan, agenda kita, analisis tulisan refleksi. Nanti ini kalau ada yang menggunakan laptop nanti bisa berbagi share screen ya, yang sudah jenengan tulis menurut jenengan itu seperti apa. Kemudian yang kedua, berbagi hasil analisis. Nah, ini bisa nanti di kolom chat juga bisa, atau yang sudah kita kumpulkan kemarin, itu kan pasti panjenengan punya filenya, bisa dibuka-buka, nanti kita saling berbagi saja. Selanjutnya, mari kita lihat hanya sedikit Pak, karena hanya 45 menit. Yang paling banyak nanti kita diskusi. Analisis tulisan refleksi. Nah, ini. Apa yang perlu kita tuliskan? Nah, ini. Gunakan pertanyaan berikut untuk analisis. Nah, kemarin kita sudah mengumpulkan tugas-tugas terkait dengan refleksi di modul 1.1, 1.2, 1.3. Nah, sekarang kita dicoba untuk menganalisisnya. Pertanyaan pemantiknya, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga 1.3. Nah, perlukah ini ditulis di chat, di kolom chat? Untuk pembanding ya, nanti ada yang open mic enggak apa-apa. Nomor 1, sementara nomor 1 dulu. Karena kita hanya 45 menit. Cepat sekali nanti kita. Monggo ini bisa ditulis di kolom chat nomor 1 dulu. Nanti kita komentari bersama atau kita analisis bersama dari panjenengan. Monggo Bapak Ibu bisa ditulis di kolom chatnya. Bagaimana panjenengan menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Terus dilanjutkan, kapan biasanya saya menulis refleksi, apa saja yang ditulis. Monggo bisa ditulis di kolom chat. Nanti seperti biasa ada yang open mic. Dan disarankan lagi
untuk semuanya bisa berpartisipasi di open mic. Salah enggak apa-apa Bapak Ibu. Yang terpenting nanti jenengan ada recordnya, rekamannya itu ketika dianalisis oleh tim BPGB jenengan aktif itu aja. Ngomong satu kalimat enggak apa-apa. Pertanyaan yang pertama dulu monggo. Terima kasih yang pertama untuk Pak Agus, Pak Icu, Pak Teguh sudah mulai aktif dari pertemuan pertama. Nah, ini supaya teman-teman yang lainnya juga ikut belajar bersama. Atau lebih enak begini Bapak Ibu, untuk waktu yang singkat, jenengan ini bisa tulis di Microsoft Word, enggak apa-apa, 1 sampai 6 ini, nanti kita berbagi layar atau berbagi screen. Ngoten mawon pripun? Nggih, Pak Betul, ngoten mawon. Mungkin Nggih, lebih kersane cepat ngoten nggih. jawabannya langsung dibawain. Nggih, siap. Nanti langsung kita diskusi bersama. Monggo ditulis di kolom di Microsoft Word mawon, nanti berbagi share screen. Menurut panjenengan selama ini, tidak apa-apa, sampaikan aja lewat Microsoft Word. Nah, ini hanya 12 slide. Yang paling lama kita di slide 8 ini. Sambil menulis, Bapak Ibu, saya akan membuat coba Google Doc-nya. Nanti bisa dikopikan ketika jenengan sudah selesai nulis bersamaan supaya lebih enak jadi satu. Sambil mengingatkan nih Bapak Ibu, ini sudah di bulan Oktober untuk pembuatan videonya, monggo dipersiapkan. Batasnya sampai tanggal berapa kemarin yang di-share itu? Karena ini sudah mulai didata untuk kegiatan luringnya.
Saya akan nge-share Google Doc-nya. Nanti setelah selesai, panjenengan bisa copy. Nanti kita cermati bersama. Sudah saya share di kolom chat. Yang sudah selesai menulis di Word, nanti sakit membuka Google Doc nih, disalin saja. Di copy paste saja, tidak apa-apa. Pak Agus, mboten pakai Microsoft Word, Pak. Sudah kadung di saya ketik ini. Chat. Iya, di chat. Oke, oke, tidak apa-apa. Yang saya bantu, tak coba dulu. Adakah yang sudah membuat video pembelajaran? Belum, Pak. Sama sekali belum, Pak. Pak Ton sudah, Pak Ton. Oh, Pak Ton. Pak Ton PPG ku. Oh, saya ngarap Pak Victory. Saya juga belum sempat ini yang PPG ini. Waktunya udah jalan terus. Pak Tova piloting berapa, Pak Tova? 3, Pak. Piloting 3, Pak. Masih muda berarti ya. Kinyis-kinyis, Pak. Masih Joko nih. Oke, siap.
Oke. Monggo bisa yang sudah selesai, bisa dikopikan di Google Doc. Pak Teguh sudah copy jawaban nomor 1. Pak Teguh benjing hadir nggih di BWS? Infonya kok besok ada lomba antar klub besok. Tenang. Anak-anak Pak yang hadir, saya ngawasi dari jauh saja. Oh, ngeten. Nggih. kok. Ada kirim. Kalau kali Pak Teguh kepala sekolah kanor kan derek bantu terus saya. Siap hadir benjing. Oke, lanjutkan. Oke, siap. Oke, izin stop screen. Sekarang kita share screen di Google Doc-nya nggih. Langsung kita lihat. Bagi teman-teman yang sudah bisa langsung mengisi. Nah, ini tampilannya. Ada beberapa yang sudah menjawab. Soalnya tadi mana gitu Bang? Oh, soalnya sebentar. Berarti tak kembalikan ini ya, berbagi share-nya. Nanti kalau sudah selesai semua, baru kita ke Google Doc. Bentar, Pak.
Jangan lupa diberi nama nggih. Terkait dengan analisis ini, Bapak Ibu, ini adalah posisinya kita ya. Kita ketika sedang melakukan refleksi itu apa yang sedang kita alami, kendalanya kah atau kesulitannya atau mungkin perasaannya bisa berbeda-beda. Ketika kita melakukan refleksi selama mengikuti modul PPKG ini. Oke. Jadi yang harus diperhatikan adalah ketika kita mengikuti pembelajaran selama daring ini, saat melakukan refleksi itu bagaimana perasaannya jenengan? Jadi yang perlu dipahami adalah kita merefleksikan diri kita selama mengikuti kegiatan PPKG secara daring ini bagaimana. Kan kita sudah sering menuliskan refleksi. Nah, selama menuliskan refleksi itu bagaimana? Apakah kendalanya ataukah kita buntu pikirannya ataukah ya biasa saja karena sudah terbiasa. Nah, itu yang perlu kita diskusikan nanti adalah itu. Saya terbiasa nulis refleksi copy paste, Pak. Enggak apa-apa, sesuai dengan apa yang kita lakukan aja. Sudah selesaikah ini? Ada yang sudah selesai? Belum. Masih mikir ini Pak Pur. Oke, siap. Ini juga bagian dari refleksi, Pak. Oke, siap. Bu Lulu hadirkah ini? Saya pengen dengar suaranya Bu Lulu ini. Bu Lulu hadir? Oh ya, ini lengkap ini.
Sudah saya jawab, Pak. Tapi ya asal-asalan. Oke, mau coba open mic ya? Yang penting, Pak? yang Oke, penting latihan ngetik. siap. Ngetik kayaknya sudah mahir Pak ini. Tinggal ngomongnya ini. Pak Tova mau Ngomongnya nggak mencoba kayak Pak Icu. ini? Open mic ya? Coba ya. Kita dengarkan. Monggo, Pak Tova. Oke. Ya. Nggih, terima kasih waktunya. Untuk yang pertanyaan analisis yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran modul 1 hingga modul 1 kapan biasanya saya menulis refleksi dan apa saja yang saya tulis. Ya, ini lengkap enggak jadi. Oke. Monggo. Coba inti jawaban. Nomor 1, mungkin yang pertama itu saya untuk punya cara untuk berdialog dengan diri sendiri untuk mencerminkan keberhasilan dan kegagalan dalam proses pembelajaran. Yang refleksi saya lakukan ketika telah selesainya kegiatan pembelajaran dan yang saya tulis tentang kesimpulannya pembelajaran, masukan perbaikan, dan tantangan dalam pembelajaran. Sementara itu Pak Guntur untuk yang poin pertama. Oke, lanjut Pak. Ya, untuk yang kedua, bagaimana perasaan saya selama menulis refleksi, apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi. Pemikiran saya, perasaan yang saya sangat senang, antusias mengikuti pembelajaran modul 1 sampai modul 1.3, masukan perbaikan dan tantangan pembelajaran. Itu yang pemikiran saya, asal kami tuangkan dalam Word tadi. Untuk yang poin ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi, hal apa yang masih menjadi tantangan. Untuk yang poin ketiga, hal yang menurut saya menjadi baik terkait dengan faktor terbatasnya waktu menjadi tantangan saya karena proses pembelajaran dengan baik membutuhkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang membutuhkan waktu tidak sebentar. Untuk yang poin 4, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini, seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Sekilas saya jawab penulisan rubrik saya antara sesuai atau tidak sesuai dan tuntas atau tidak tuntas. Untuk yang poin kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik, keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Saya berasumsi selalu melakukan kegiatan refleksi tindak lanjut secara berkesinambungan agar dari tindakan refleksi saya bisa memperbaiki kegiatan pembelajaran yang masih kurang dalam proses pembelajaran, sehingga ke depan bisa selalu memaksimalkan proses pembelajaran dengan sangat baik. Untuk yang poin 6, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru BJK yang reflektif, siapa yang bisa membantu saya. Singkat saja, yang saya lakukan selalu minta umpan balik dari rekan sejawat atau siswa didik untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya. Yang bisa membantu saya, rekan sejawat dan siswa didik saya. Terima kasih Pak Guntur untuk waktunya. Ya, luar biasa. Kasih aplaus dong untuk Pak Tova. Gitu dong. Mantap ini, mantap. Baru bisa bunyi, Pak. Oke, harus gitu pelan-pelan harus mulai ini. Yang penting terikot Pak. Sebenarnya untuk diri kita juga kok. Mungkin sebelum kita membahas ini ada lagi yang mau presentasi lagi? Adakah? Monggo. Nanti baru kita samakan persepsinya di modul merefleksikan refleksi ini. Nanti kita seperti biasa kesepakatan kita sebagai guru olahraga apa yang harus kita lakukan, tindakan apa yang bagus kita kembangkan, yang kurang bisa diperbandingkan dengan teman-teman kita yang ada di grup ini. Tujuannya yaitu tadi untuk memperbaiki diri kita sebelum dan sesudah melaksanakan pembelajaran. Tadi sedikit disinggung oleh Pak Tova, luar biasa tadi. Monggo yang lain sebelum kita berdiskusi bersama terkait jawaban dari teman-teman. Silakan. Tadi Pak Tova sudah lengkap ini jawabannya 1 sampai 6. Monggo berikutnya. Adakah yang sudah selesai ini? Pak Agus mungkin masih ngetik lagi? Atau Bu siapa nih? Bu Upi?
1 sampai 6, baru nomor 4, enggak apa-apa. Monggo yang lain. Karena sudah ada yang presentasi, biasanya terpengaruh oleh jawaban pertama. Monggo, yang sudah ada jawabannya dulu, tidak harus selesai dulu. Nanti sambil jalan, nah kita sepakati bersama, kita refleksikan bersama apa yang perlu kita sikapi, apa yang perlu kita kembangkan terkait dengan merefleksikan refleksi. Adakah? Atau perlu kita undi? Kalau diundi, semua jawabannya siapa yang dipilih nanti langsung presentasi. Perlukah diundi? Supaya saya kalau mau nunjuk itu gantian. gantian nggih. Coba saya akan coba ngundi. Seberapa jawabannya apa saja. Saya ulangi, tidak ada salah dengan pembelajaran kita karena kita POD, pembelajaran orang dewasa. Apa yang jenengan sampaikan itu akan menjadi referensi kita. Nah, referensi itu bisa kita pakai, bisa tidak. Mana yang karena kita sedang belajar di tataran orang dewasa. Nah, ini saya coba untuk share screen. Kita sepakati ya, ini namanya. Nanti yang kita tunjuk, jenengan tinggal presentasi aja. Nah, sebentar. Sudah munculkah? Belum muncul? Belum muncul nggih wheel of name-nya, Bapak Ibu? Belum ada, Pak, belum ada. Belum ada, sudah. Sudah muncul tadi sebentar. Oh, nggih. Bentar. Berarti kaitannya sama signal ini. Sudah. Oke. Terjeda soalnya ini. Wheel of name. Bismillah, mudah-mudahan masuk. Sudah munculkah? Nanti lemot iki. Sudah. Iya, sudah, Pak. Nah, oke. Nanti yang namanya tertunjuk untuk presentasi ya, sejawabannya jenengan aja. Saya ulangi, tidak ada yang salah dengan jawabannya jenengan. Kita coba. Siapa yang dapat? Bunita, ayo Bunita. Ayo Bu. Bacakan presentasinya jenengan Bu. Baik, Oke, Bu. terima kasih atas waktunya Pak Guntur nggih. Untuk Oke, siap. sebenarnya saya belum selesai Pak, cuma ini saya baru sampai nomor 4. Ya, enggak apa-apa Bu. Tidak apa-apa nggih. Untuk pertanyaan yang pertama nggih. Pertanyaan yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Selama mengikuti pembelajaran dari modul 1.1 hingga 1.3, membawa saya pada pengalaman dan pemahaman baru bahwa pendidikan jasmani tidak hanya sekedar aktivitas fisik, tetapi juga aspek sosial dan emosional. Dan saya akan menerapkan teknik-teknik ini dalam kelas saya agar siswa tidak hanya aktif secara fisik, tetapi juga menikmati proses belajar. Secara keseluruhan, pembelajaran ini sangat bermanfaat dan memberikan saya kepercayaan diri untuk menjadi guru yang lebih baik. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Yaitu
menulis refleksi biasanya saya di tengah proses belajar, Pak, untuk mengevaluasi kemajuan dan perubahan yang terjadi. Dan apa saja yang saya tulis, yaitu diantaranya ada 8, yaitu 1 ada pengantar, yaitu meliputi ringkasan singkat tentang pengalaman belajar. Yang kedua, deskripsi pengalaman, yaitu detail tentang modul dan topik yang dipelajari. 3, perasaan dan reaksi. Apa yang kita rasakan. Yang keempat yaitu pemahaman baru, apa yang dipelajari. Yang kelima tantangan yang dihadapi atau kesulitan dan mencari solusi. Yang keenam aplikasi praktis yaitu rencana untuk menerapkan pengetahuan. Yang ketujuh yaitu koneksi dengan pengalaman sebelumnya, Pak. Hubungkan dengan apa yang sudah ada, yang sudah kita ketahui. Dan yang kedelapan yaitu rencana perbaikan. Apa yang ingin kita tingkatkan. Untuk yang pertanyaan nomor 2, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi, yaitu saya merasa optimis dan antusias untuk menyelesaikan modul 1.1 dan modul 1.3 sampai dengan selesai, Pak. Pertanyaan yang nomor 3, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi, yaitu refleksi bisa membawa banyak manfaat dan meningkatkan banyak aspek dalam pembelajaran dan pengembangan diri. Pertanyaan yang nomor 4, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini, yaitu ada 4, Pak. Ada kedalaman analisis, kejelasan penulisan, penggunaan contoh, dan keterhubungan dalam pengalaman. Sampun Pak Guntur, mungkin itu saja, baru sampai nomor 4. Terima kasih. Kasih aplaus dulu untuk Bu Nita. Oke, luar biasa ini. Walaupun belum selesai tidak apa-apa, karena memang kita dibatasi oleh waktu juga. Ini sudah mendekati, sudah lebih dari 40 menit tanpa kita sadari. Karena waktunya hanya 45, tidak apa-apa. Berikutnya mungkin ada lagi tanpa menggunakan spill of name atau wheel of name, monggo. Belum selesai tidak apa-apa, baru nanti kita kalau sudah dirasa cukup, kita langsung refleksi, berdiskusi bersama, kita tarik kesimpulan terkait dengan merefleksikan refleksi ini. Monggo, yang lain? Bisa raise hand, tidak apa-apa. Adakah? Acak lagi aja, Pak. Diacak lagi. Satu kali lagi ya. Satu kali lagi. Oke. Coba untuk share screen lagi. Satu kali lagi aja, setelah itu baru kita tarik kesimpulan ya. Wheel of name. Sudah muncul kah? Belum. Belum. Sebentar. Masih loading di sini. Seperti biasa nanti saya mohon izin untuk dilebihi waktunya. Karena biasanya terhitungnya kurang eman-eman. Kita jangan sampai mengulang Zoom lagi. Kita lebih baik kelebihan aja. Sudah muncul kah? Sudah, Pak. Oke. Ini sengaja tidak saya hilangkan. Nanti kalau masuk ke Bunita lagi ya berarti dilewati, diulangi lagi. Sengaja tidak tak hilangkan. Nah, sebenarnya bisa dihilangkan. Oke, kita putar lagi. Oke. Pak Imam, adakah Pak Imam? Monggo Pak Imam. Bisa dibacakan apa yang jenengan alami ketika menuliskan refleksi? Pak Imam, masih adakah?
Monggo Pak Imam. Saya pengen dengar suaranya Pak Imam ini. Apakah masih ngajar Pak Imam? Nah. Delik iki. Pak Imam Goib. Ayo Pak Imam. Apa yang jenengan tulis sampaikan aja. Sudah 10:30 kurang dikit. Pak Imam menulis enggak ini di Google Doc? Pak Imam enggak siap? Tidak ada atau diganti yang lain aja karena sudah waktu. Monggo. Satu Oke, orang Pak. aja lagi. Ayo langsung resen aja. Ada? Tidak ada atau langsung kita ini saja refleksikan bersama. Nggih, Pak. Oke, mari kita berbagi refleksi. Sebenarnya sudah ada 2 orang tadi yang sudah menyampaikan hasil refleksinya terkait dengan modul 1.1 sampai dengan modul 1.3. Saya itu berusaha memberikan kesempatan ke panjenengan, tujuannya adalah jenengan terikut, Pak. Karena yang menentukan nanti itu bukan saya hanya ditugasi untuk menyampaikan terkait dengan apa materi yang akan dipelajari. Nanti semua penilaian itu dari BPGP. Termasuk yang akan pemanggilan nanti menggunakan data yang dipakai untuk luring juga dari aktivitasnya panjenengan semua. Tetapi tidak apa-apa karena kita belajar bersama. Mungkin ada yang siap, ada yang belum siap, saya yakin itu. Saya awal-awal dulu juga begitu. Sehingga bahwa saya kalau tidak segera merubah diri saya, karena profesi saya adalah profesi yang saya anggap paling mulia. Guru, apalagi guru PJOK, dengan banyak stereotip pandangan masyarakat guru olahraga seperti itu, saya ingin merubah bahwa saya mampu merubah anak-anak untuk menjadi generasi yang lebih baik melalui olahraga. Nah, harapan saya itu, sehingga mau tidak mau saya harus belajar memperbaiki diri. Saya selalu mengembangkan sikap refleksif saya. Termasuk ini juga bagian dari sharing. Yang pertama tadi apa yang disampaikan oleh Pak Tova, sangat luar biasa. Sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi ketika kita mempelajari modul ini, setiap refleksi itu apa yang dilakukan. Saya selalu mengamati tulisannya jenengan semua ketika di LMS itu. Kadang jam 10:30 gitu ketika free saya baca-baca. Kadang saya berikan komentar, itu tujuannya apa? Itu juga sebagai bentuk tambahan time spend. Saya ada time spend-nya, jenengan juga ada. Jadi saya lihat jenengan aktif itu bagian akan terhitung. Akan terhitung waktu jenengan dimanfaatkan untuk membuka LMS. Nah, itu bagian juga dari keaktifannya jenengan. Sehingga harapannya apa? Apa yang kita lakukan dalam modul 1 sampai dengan modul 1.1 sampai dengan 1.3 ini, dampaknya bagi kita pribadi terutama, itu selalu bersikap refleksif atau reflektif terhadap apa yang sudah kita lakukan ketika pembelajaran. Kemudian yang disampaikan Bu Nita tadi juga sudah diterapkan, jadi dengan sudut pandangnya sudah menerapkan pembelajaran, sehingga detailnya dimunculkan juga apa yang harus dilakukan, rubrik apa yang harus disiapkan, itu juga bagian dari proses yang sudah dilalui.
selama mengikuti modul 1.1 sampai dengan 1.3. Bagaimana seharusnya menulisnya, itu juga jenengan yang paham betul. Saya harus bagaimana sih sebagai seorang guru, itu kita sendiri yang paham dengan pemahaman yang sudah kita dapatkan selama modul 1 sampai dengan modul 3. Kalau saya mau menulis refleksi, apa yang harus saya lakukan? Mulai dari what, so what, dan know what, itu juga terus disampaikan. Sehingga muncul rubrik. Ada rubriknya menggunakan tuntas dan tidak tuntas. Tadi yang disampaikan Pak Tova. Ada yang menggunakan kedalaman materi, seperti yang dilakukan oleh Bu Nita. Nah, saya yakin teman-teman yang lain juga punya pandangan yang sama. Mungkin dari biasa saja, mulai terlihat, kemudian mulai nampak, mahir, dan seterusnya, itu juga menjadi bagian dari apa yang kita dapatkan, apa yang seharusnya kita lakukan, refleksi kita ketika melakukan pembelajaran. Sekali lagi, dalam hal ini di poin 1.1 sampai dengan 1.3 di modul pembelajaran ini, yang harus kita lakukan adalah kita harus bersikap refleksif terhadap apa yang kita lakukan ketika melakukan pembelajaran. Tantangannya tadi sudah disampaikan juga, ada yang waktunya terbatas. Memang betul, waktu kita dalam mengajari anak itu sangat terbatas. Yang lebih banyak ya di luar sekolah. Makanya bagaimana kita melakukan persiapan itu, refleksi apa yang harus kita lakukan, itu harus dipersiapkan secara matang. Dengan harapan, dengan waktu yang sangat singkat, Bapak Ibu guru PJOK mampu memberikan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik kita. Lebih-lebih bisa merubah atau mengembangkan apa yang menjadi minat dan bakat dari peserta didik kita. Mungkin itu yang perlu kita tambahkan. Mungkin ada yang ditambahkan lagi, karena ini sudah lebih dari 45 menit. Adakah yang mau menambahkan lagi? Cukup? Halo, cukup nggih? Kalau dirasa Ya, cukup, cukup, Pak. nggih. Terima kasih. Pada akhir sesi ini kita hari ini, harapannya kita benar-benar satu, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Ya, jadi apa yang kita lakukan sebenarnya semuanya untuk kebaikan peserta didik kita. Jadi setelah kita melakukan refleksi, akhirnya kita menemukan hal yang baik apa, kekurangannya apa, yang tepat apa, yang kurang tepat apa. Tujuannya tidak lain tidak bukan untuk peserta didik kita. Nah, itu harapannya seperti itu. Yang kedua, kita mampu mengimplementasikan, menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda-beda. Nah, ini kemarin sudah kita lakukan. Ada bermacam-macam, ada model apa kemarin? Wharton, ada Gibbs, ada model yang lain-lain pun ada. Bisa menggunakan referensi dari internet juga boleh. Menggunakan model topi, model segitiga yang kemarin teman kita ada yang mengerjakan setelah saya lihat. Jadi harapannya kita bisa menuliskan refleksi dengan tetap menggunakan panduan yang sudah ada. Framework-nya harus tetap muncul dari penulisan refleksi itu. Oke, mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya kira cukup. Sesi kita sudah berakhir 45 menit untuk penguatan 1.1 sampai dengan 1.3. Cukup nggih Bapak Ibu? Cukup, Pak. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Cukup. Akhirnya kita sudah selesai di sesi modul 1.1 sampai dengan 1.3 tentang merefleksikan refleksi, kuatkan pemahaman. Selama 1 JP, akhirnya selesai sudah di modul 1.3. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan berdoa. Setelah itu kita foto bersama. Mari kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Monggo bisa open kamera. Kita foto bersama. Nah, ditata dulu yang pas.
Oke, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Silakan bisa live grup. Ke depan kita nanti akan share jadwalnya untuk tatap maya. Izin untuk menutup record. Terima kasih, Pak. Oke, Pak.